Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelapangan waktu untuk menunaikan fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Doa, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah menyampaikan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita Sabtu yang lalu berkenaan dengan memaknai datangnya tahun baru. Di antara yang sudah kita bicarakan Sabtu yang lalu, bahwa di dalam Al-Quran itu kata-kata hijrah itu disandingkan dengan dua kata lainnya. Pertama, hijrah itu diawali dengan iman. Tiada hijrah tanpa iman. Dan dalam hadis yang diawali dengan innamal a'malu binniyat, itu hadis tentang hijrah, panjang sambungannya ke belakang, di mana orang-orang yang berhijrah di kala itu tidak semua lurus niatnya. Ada yang memang benar-benar berhijrah karena Allah dan Rasul, ada yang berhijrah karena perniagaan, ada yang berhijrah karena ingin menikahi seorang perempuan maksudnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang yang senantiasa ingin juga hijrah dalam pengertian hijrah hati, maka perlu pula meluruskan niat dan menetapkan target. Ya. Luri ni awak, kalau awak ingin memang keluar, ingin memperbaiki diri, niatnya tidak ada selain mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus menetapkan target capaian.
anan ingin awak inginkan dari awak hijrah tu. Salah satu yang sering kita ulang-ulang, di mana Allah menceritakan sebuah kedudukan, sebuah maqam langsung dengan sekaligus imbalan atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menduduki maqam tersebut, yaitu menjadi pribadi yang solih, solihah. Ya, awak cok membangunan kata-kata ko, kalau ada orang baru lahir, semoga menjadi anak yang soleh dan solihah. Atau kalau ada orang akikah, tuak bacolo mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Jarangna kalimat ko ditujukan untuk apa-apa ibu-ibunya. Mudah-mudahan menjadi apa-apa ibu-ibu dan soleh solihah. Jarang. Padahal itu sebenarnya untuk semua kita, bukan untuk anak-anak saja. Awak kau jadi pribadi yang soleh dan solihah. Apa ganjarannya? Wak baca lihat kajianan dulu. Kalau iyo kau menjadi orang soleh dan solihah, di kecian aku hadiahnya dulu, apa imbalannya nangka diterima. Orang kan kalau bersemangat untuk lomba, kalau semakin gadang hadiahnya, semakin semangatnya, semakin rajinnya berlatih. Kok gila latihannya tiap hari, tapi akan turnamen. Hadiahnya itu gadang. Kok kalau menjadi orang soleh, kok lah diumuman di Allah sekali. Apa nangka diterima di orang soleh solihah tu? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga yang mereka masuk ke dalamnya dari orang-orang saleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak cucu mereka. Kalau saruma tu jadi orang soleh, besok babondong-bondongnya masuk surga, mulai dari apaknya, istrinya, anak cucunya. Kabar gembira apa tidak itu? Kabar gembira. Dan cara mencapainya pun lah diceritakan di Allah dalam surah Al-Imran ayat 114. Dan itu sudah sering kita ulang. Mengamang kau ulang, Bapak kai pitua lancar kaji dek, bahulang. Kalau ulang-ulang, mudah-mudahan awak mengamalkan. Tu no kaji diulang. Untuk sambil memareso mengevaluasi kalau amalkan atau belum. Jadi target kita dengan datangnya tahun 1444 ini, kita jadikan pribadi-pribadi kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Apa ketentuan atau syaratnya untuk mendapatkan itu? Pertama, yu'minuna billah. Berkokoh, perkuat, tingkatkan iman kepada Allah. Itu yang pertama dan mendasar bana keyakinan kita kepada Allah jangan sampai berkurang. Kalau berkurangnya berpengaruh lo karena lain. Ke ibadah berkurang. Kalau iman kepada Allah berkurang, nanti pengaruhnya kepada ibadah, kepada akhlak, kepada muamalah, kepada semangat jihad. Ya, kurang nih. Maka ikut tetap dipaliaro, ditingkatkan sebagaimana Allah ingatkan kita, sebagaimana Rasul mengingatkan kita. Kalau Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu aminu, surah An-Nisa, wahai orang-orang beriman, peliharalah iman, jagalah iman, tingkatkanlah iman. Itu Allah langsung berpesan.
Kalau Nabi jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Jangan lain juga diperbarui. Beko lupa memperbarui iman. Kalau lalu lupa memperbarui iman, usangnya, bakareknya, sama beko jo pisau. Tak ada nama Allah. Sebab itu tak basah. Iman kau untuk itulah. Tak menalok lah dia. Pergi ke masjid, barik langkahnya. Solat berjamaah malih. Apalagi kalau dengan pengajian tambah malih loleh. Sebab itu iman sedang berkurang. Tapi kalau sedang meningkat imannya, tak tiba ustaznya bertanya, tak pengurus bertanya, bagus tak tiba ustaz. Kami lah rami tiba. Sebab itu imannya meningkat. Maka harus imanku di saun bertambah. Nanya taruh grafiknya. Setidaknya stabil. Tapi kalau lama nukia imanku turun ke bawah, itulah perubahan secara drastis terjadi pada orang. Adalah video dikirim di orang, kebenarannya wallahu alam, tapi kalau cari fotonya gambarnya sama. Ada imam Masjidil Haram dan berubah kepribadiannya 180 derajatnya. Besok jadi imam, ini jadi orang pakaian tersingkuk-singkuk, kemudian bonda gadang, suka acara-acara yang, tapi kebenarannya, tapi kalau cari orangnya bentuknya iyo taiko fitnah akhir zaman lo tak tahu ada. Bisa rupanya orang berubah bentuk itu. Padahal kalau di situ gajinya sangat besar, ya kedudukannya sangat tinggi. Kalau dia kemana-mana dikawal, ya masuk imam tu berampe pengawalnya ada gak 20. Tapi dek karenanya manusia lo ndak malaikat, ternyata bisa berubah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menjaga iman, meningkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, bersambung. Tadi nan dituntui awak meningkatkan iman, memelihara iman kepada Allah. Sekarang keyakinan terhadap hari akhir. Jangan sampai banyak lo keraguan. Jangan sampai antara percaya tak percaya. Ya. Sebagaimana yang tertanam dalam anak-anak kita hari ini, karena pengaruh teknologi, lado anak-anak konan namanya lah ragunya terhadap keyakinannya nan nyo yakini selama kah. Ya. Karena dia digiring terus. Digiring kepada hal-hal yang membuat dia tidak percaya terhadap adanya hari akhir. Kalau tidak percaya nyulai, tentu apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang dia yakini. Aduh, di akhirat mungkin lo tahu akan begitu. Dan itu memasukkannya kembali Bapak Ibu tidak mudah. Sehingga terjadilah tragedi di kampus-kampus di mana situ diajarkan pemahaman-pemahaman Islam yang benar, tapi juga ada di antara oknum-oknum yang mengajarkan paham yang salah. Sampai-sampainya menghujat Allah di kampus tu, berteriak bersama-sama, melecehkan padahalnya sekolah agama tu. Kenapa? Karena keyakinan tadi sudah berkurang. Keyakinan terhadap adanya Tuhan, keyakinan terhadap adanya hari pembalasan berkurang. Kita itu nanawa usawan. Jana dojo na ragu bahwa hari hisab, hari pembalasan itu ada.
bahkan sebahagian akibat-akibat yang kita buat di atas dunia ini sudah diberikan oleh Allah langsung akibatnya. Kalau wak le jujur, ana di kerajaan kini nana wak pabuek kini sebagian lah dipacalian di Allah balasannya. Ada orang ketika kan mati lama sakitnya, ya ndak tahu je orang, ndak bisa dibimbing segala macam. Ya hanya ketika muda dulu yo, untuk itu. Ada juga sebaliknya, ada orang yang ketika didatangi oleh ajal itu dia bisa menunjukkan eksistensi dirinya di hadapan Allah. Dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau ketika dia ditimpa musibah dia bisa tenang, menenangkan dirinya dengan kekuatan iman yang dia miliki. Ada Bapak ini. Jadi itu nangka dua. Orang nangka di lataan di Allah pada posisi soleh itu adalah yang imannya kepada Allah senantiasa terjaga, yang imannya kepada hari akhir senantiasa terjaga. Kemudian ada dua upaya yang setiap kita berkewajiban pula melakukan. Yang nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 itu waya'muruna bil ma'ruf. Ko iyo wak jadi orang soleh, ajak orang kepada kebaikan. Ambo yakin 100% tidak ragu sedikit pun, jamaah ko banyak kini sebanyak itu berbeda sekali di waktu kita memulai kajian subuh ini, karena bapak-bapak ibu-ibu berdakwah menyampaikan kepada yang lain. Sehingga banyak orang untuk kau senang hati awak, datanglah ke masjid. Selain dapat pengajian, dapat lo nasi goreng. Kok itu ke dakwahnya dulu pamu, tapi lah hebatnya tu. Yo, atur umpai kalau pulang pagi lah jadi. Dapat lontong, kadang-kadang bertambu lagi. Jadi bapak ibu, caranya lah awak mendakwahkan, mengajak orang kepada kebaikan, dan jangan bosan-bosan ajak tari orang kepada kebaikan sampai dia istiqomah. Dulu-dulu mungkin barek dari ke masjid, kini lah istiqomah. La tergantung hati di masjid kok. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. La senang hati. Malah kini kalau ndak pergi ke masjid na rusuhnya. Kalau dulu pergi ke masjid rusuhnya. Ya. Bakal capek sudah. Dia mengkomali dia jemaah ke masjid raya lo zikir pagi lah munah. Kalau dulu, kalau kini ndak leh. Lah senang hati mengikuti, karena bacaan-bacaan itu membuat batinnya menjadi tenang. Jadi ajak orang kepada kebaikan. Yang ketiga, yang keempat, membuat orang menjadi orang soleh itu kata Allah, wa yanhauna 'anil munkar. Itu kalau dihubungkan dengan ayat lain, Bapak Ibu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang diutus kepada manusia. Bila menjadi terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kerajaan misi mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tapi kalau lu nado usaha itu lai, awak lu ditempatkan sebagai umat terbaik lai. Majak kepada yang baik tak muah. Awak lah berbuat baik tapi majak tak muah. Padahal antara awak berbuat baik jom majak orang berbuat baik tamaman kadang pahalanya. Bahkan kalau diam saja awak bisa hukuman Allah tiba ke awak. Awak lah berbuat baik tapi awak membiarkan orang tidak berbuat baik, awak sebenarnya bisa mengecewakan. Tapi dia kalau tak faham, tak mengerti, awak tenang-tenang saja nya, pokok salah ndak lain juga buat salah lah. Orang pasti lah.
Ternyata itu bisa mengundang bencana, mengundang bala. Ketika Allah perintahkan malaikat Jibril, kata Allah, Jibril tolong kampung tu di balian. Di balian balo Tuhan balian. Dan dibawa katian dan diate ke bawah hancurkan. Di situ masih ada orang-orang yang beribadah yang menyebut nama Engkau ya Allah dan solat tengah malam. Kalau leado inyo dulu hukum. Inyo dulu engkau berikan hukuman. Bab itu nyo membiarkan terjadinya kemungkaran di mukonya. Jadi bapak ibu agama gua nak beli untuk awak seorang. Malah taat awak kecewa tu orang nak peduli je orang. Tetap awak mengajak. Soal tabau nak tabau tu nak urusan awak. Amwa orang tu beko berdasarkan hidayah. Berdasarkan hidayah, kalau lekan amuanya orang lain dia tak bau awak. Kalau nengkan indak anak awaknya tak bau awak. Kalau nengkan indak anak nabi je tak bau dek nabi. Kalau nengkan indak, tapi tugas awak karajon majak kana nelok mencegah dari yang mungkar tu awak karajon, itu sangat penting. Gadang pahalonya. Dan awak lah jali je tu. Di samping awak majak orang, awak mulai dulu. Namanya ibda binafsi. Ya, jangan ngecek-ngecek je. Si anu yo kecek je banyak. Nyo ada satu. Babayo je bapak ibu. Kalau dalam Quran kabura maqtan namo. Ya. Ananyo kecean tak sama jenanyo kerajaan, berbeda. Aturannya ada orang nan nyo karajuan tapi nak mengecek tabau orang inyo. Ada orang yang mengecek banyak tapi nak nyo karajuan nak do tabau orang inyo. Bab itu contoh nak do. Kemudian yang terakhir supaya kita jadi orang soleh tak banyak syarat 5 ya. Ya. Untuk calon ujian pegawai negeri je lebih 20 syarat je. Kadang-kadang tak lulus. Kau untuk menjadi orang soleh 5 syaratnya. Aku nak mula waktu tak kali. Imbalannya lah dikecek lo tadi. Kau jadi orang soleh awak bisa sekeluarga masuk serubuh berbondong-bondong. Ya, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang nomor 5 tu wa yusari'una fil khairat. Segerakan kebaikan. Kok bani elok wak jangan ditangguh-tangguhkan, jangan dinanti-nantian, jangan dijanji-janjian. Oh baca janji elok ke? Jamaah sejik raya yo rami gini kabar rami. Ambo rencana 2 tahun lagi yo bergabung loleh. Nanti lo 2 tahun. Kira laki 2 tahun lah kak oye. Lah tiba je malaikat maut. Awak asal berjanji-janji berbuat elok itu acok mendatangkan penyesalan. Sianan di umuman tadi meninggal di masjid kakak tu Deh lah 3 kali mau ujak kau janji kau pergi mencoli kira tu alamati je. Ya janji je lu. Ditanya aja ke orang lah apa kondisinya. Tadi lah agak ringan bentuk dia. Dia ringan tu tak boleh jadi coli. Dulu dapat kabarnya lah sakit agak payah. Bila dicandiknya bako je dah waktu tiba. Akhirnya tak jadi dia menimbulkan penyesalan. Ambo yakin anak kejadian pitua di orang tua-tua etongan nelok di pacopek majan ditimpo dengan buruk, etongan buruk di palambe untung-untung ditimpo dengan nelok. Inspirasinya mungkin dari ayat kau mungkin. Wa yusari'una fil khairat. Segerakanlah kebaikan. Bab itu awak sedang menuju itu yang dikecen husnul khatimah itu. Saja kondisi awak ketika itu sedang berada dalam kebaikan. Dulu video entah iyo sebenarnya tidak, tapi bentuk lain yo dikirim di orang seorang ustaz, seorang syekh sedang memberikan khutbah, ya sedang bagi khutbahnya.
membaca la ilaha illallah lo kajiannya menunjuk membaca la ilaha illallah, sedang itunya langsung jatuh ke belakang, langsung meninggal dunia. Kok iyo bentuk itu kejadiannya, yakin awak husnul khatimah. Kan ndak tentu je awak tiba ajal nan lah dijanjikan di Allah, ndak tentu awak tibanya. Awak tidak ingin sekedar sebutan dari orang, tidak ingin bentuk itu ada, tapi memang dalam kenyataannya yo dalam banyak kebaikan, akidah sedang bagus, lurus, murni, tak bercampur, ibadah sedang banyak takarajuan, akhlakul karimah sedang diamalkan, bermuamalah secara Islam lalu mati. Ya. Sederhana contoh bentuk kuah. Kok ada siang mereka meninggal. Kok ada, nak ada mendoana. Kok ada siang, tanya orang, sakit iman dia kok, nak ada nya sakit. Subuh dia semasi menangan ceramah aja baru. Kan enggak yakin awak itu subuh dia menangan ceramah aja lu. Tapi kok ada orang bertanya, sakit iman dia kok. Tak ada sakit malam tadi sampai jam 3 berkuah. Sedang orang azan subuh ini pemaraton Pak deh. Kan nak ada nelok negara sawi orang lah. Orang azannya pemaraton malam sampai jam 3 berkuah. Awak tak marah orang muji-muji awak setelah mati lah. Tak itu lah. Tapi memang kalau bisa, memang ketika ajal itu datang, kebaikan-kebaikan sedang banyak kita lakukan. Sehingga malaikat dalam riwayatnya kalau orang bentuk itu meninggal, takwiknya menyakitinya, berdoanya minta kepada Allah, jangan sampai sakit warna orang ku amboelo rohnya ya Allah. Tapi kalau banyak dosa dah, sama jo melon jawi tersangkut dia malaikat mau melo dia ganjur kadang dia. Itu mengko ada orang nan babusa muncung atau julur lidah langsung mati sekali. Memang malaikat tidak bertaratik ke melo nyawa, karena nya tak lo bertaratik ke Tuhan. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan semangat berhijrah yang maknanya selalu menuju kepada kebaikan selalu ada bagi kita. Latibona bulan Safar besok semangat hijrah wa dojo. Latibo bulan berikutnya Rabiul Awal semangat hijrah wa dojo. Karena yang dikatakan hijrah itu menuju kepada kebaikan. Dan kurang-kurang salam muka waktu tweet dengan kebaikan itu dan dikajian hijrah. Wa atsbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Mengganti karajo-karajonan da elok jonan elok. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergauli manusiaku dengan akhlak yang bagus, dengan akhlakul karimah, sehingga sekali liang orang sanang jawab. Kok sakit awak capek orang mencaliat, kok mati awak bayi buati orang menangi orang sekampung. Lah do koyo bana nencik koyo bana dermawan elok penyapu ndak ada pendandam. Bayi buati orang tetangganya, bayi buati kawannya, apalagi keluarganya ndak tanggung-tanggung. Bab itu karena kebaikan-kebaikan yang lakukan. Jangan sampai sonang lu hati orang awak mati. Si anan bomo saja si anu lah. Alhamdulillah. Ya. Dan itu mati nak doi boe tidak terlalu. Jangan sampai mati itu. Belah Bapak Ibu, mari ambo mengajak diri ambo, mengajak kita kesado-sadonyo, kita penuhilah syarat dan diminta di Allah kok. Berkokoh iman kepada Allah, berkuat iman kepada hari akhir, jangan ragu-ragu je. Ajaklah orang untuk berbuat baik, cegahlah orang dari kemungkaran, dan segerakanlah semua kebaikan. Mudah-mudahan akhir dari hidup kita ini kita betul-betul berada pada posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله.